Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4516. Nicholas juga menangis dan tersedak. Aku yang menyebabkan ini. Akulah yang menyakitinya. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada janda dan anak yatim? Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada kakak laki-laki saya yang telah pergi selama bertahun-tahun? Mengatakan demikian seluruh roh orang tersebut, seolah-olah pada saat ini kehilangan sebagian besar setengahnya. Charlie sedikit banyak menyesal atas kematian Duncan. Orang ini telah menyelidiki Franca Tachlismik tapi bagaimanapun juga. Itu juga tugasnya, dan dia telah menjadi petugas polisi selama bertahun-tahun. Reputasinya sangat bagus, seharusnya tidak mengalami nasib seperti itu. Hanya saja orang mati seperti lampu. Hal-hal telah sampai pada titik ini, sekarang di luar kemampuan Charlie. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan Duncan, tidak mungkin. Hanya bisa dikatakan bahwa nasibnya memiliki bencana yang tidak dapat dihindari. Tapi saat ini, samar-samar Charlie merasakan tubuh Duncan. Tampaknya ada semacam fluktuasi. Jadi, dia segera melepaskan lebih banyak penyelidikan aura. Terkejut menemukan bahwa otak Duncan saat ini tidak sepenuhnya mati. Mungkin waktu 2 atau 3 menit tidak sepenuhnya menghilangkan oksigen otak Duncan. Atau mungkin keinginan untuk hidup dalam kesadaran Duncan terlalu kuat. Membiarkan otaknya bertahan sampai sekarang. Singkatnya, otaknya masih menyimpan sinar terakhir kehidupan. Namun, tubuhnya hampir hancur total. Dan Charlie tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkannya kembali. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Charlie. Pada awalnya, ayah Nanako, Ito Yohiko. Setelah kedua kakinya diamputasi, Charlie juga merasa kasihan padanya. Namun, penyesalan adalah penyesalan, Charlie juga tidak punya cara untuk membuat anggota tubuhnya yang patah tumbuh kembali. Anggota badan yang patah tidak dapat tumbuh kembali, yang benar-benar menghancurkan organ lain. Secara alami, itu juga tidak mungkin untuk diregenerasi. Tapi, dalam 9 rahasia surgawi yang mendalam, ada ramuan yang tercatat dengan jelas yang bisa membuat organ tumbuh lagi. Tingkat ramuan ini bahkan lebih tinggi dari pil budidaya. Itu bisa membuat semua organ tubuh seseorang, kecuali otak, tumbuh kembali. Selama ramuan ini bisa disempurnakan. Itu akan memungkinkan kaki dan kaki Ito Yohiko yang diamputasi untuk tumbuh kembali dan pulih sepenuhnya seperti sebelumnya. Jadi, dengan obat ini, wajar jika tubuh Duncan juga bisa dilahirkan kembali. Namun, tubuh Duncan rusak parah, dan kematian otak diperkirakan dalam hitungan menit. Dalam beberapa menit, tidak mungkin bagi Charlie untuk memurnikan obat mujarab semacam itu, apapun yang terjadi. Belum lagi kekuatannya saat ini tidak cukup, bahkan jika kekuatannya cukup. Untuk mengumpulkan herbal, tidak tahu berapa lama. Dan Duncan tidak seperti Ito Yohiko, kedua kakinya diamputasi. Tapi masih bisa hidup di kursi roda dan hidup sampai ramuan semacam ini disempurnakan oleh Charlie. Karena itu, jika dia benar-benar ingin menyelamatkan Duncan, dia hanya bisa menggunakan aura untuk melindungi otaknya terlebih dahulu, serta tubuhnya yang hancur parah. Sehingga otaknya tetap hidup dan tubuhnya tetap utuh. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk mempertahankan kondisi fisiknya saat ini sepenuhnya. Namun, energi spiritual Charlie tidak habis-habisnya. Untuk mempertahankan tubuh yang rusak seperti itu hanyalah lubang tanpa dasar. Mempertahankan 1 atau 2 hari, 1 atau 2 bulan mungkin. Tetapi jika dia harus mempertahankannya selama 1 atau 2 tahun atau bahkan lebih lama, dia tidak bisa melakukannya. Kecuali hari-hari mendatang menjaga tubuhnya dan mengisi kembali auranya setiap beberapa hari. Masih mustahil bagi orang ini untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Charlie hampir menyerah dalam hatinya. Mungkin, ini adalah malapetaka yang ditakdirkan untuk Duncan. Namun, ketika dia memikirkan percakapan yang dia dengar antara Duncan dan kakeknya di dalam kotak, Charlie tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Pada saat ini, pikiran Charlie tiba-tiba memikirkan rencana yang sangat layak. Meskipun rencana ini agak radikal, sedikit berisiko, dan sedikit pie in the sky, itu bisa meninggalkan secercah harapan bagi Duncan. Jadi, dengan sedikit ketukan, dia berkata kepada keluarga Anne, "Situasi di luar terlalu berdarah, kamu tidak boleh meninggalkan pintu ini sampai pertunjukan selesai. Selain itu, setelah meninggalkan pintu ini, jangan beritahu siapapun tentang kejadian hari ini." Markus berkata, "Yang mulia, begitu banyak orang mati malam ini.
dan seorang detektif terkenal. Bagaimana masalah ini bisa disembunyikan? Charlie berkata dengan lembut, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku akan menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia mengingat sesuatu dan berbicara dengan Marshall. Tubuh temanmu, aku akan menyuruh seseorang mengambilnya untuk dimakamkan secara tebal. Tapi Anda tidak bisa mengungkapkan kematiannya ke publik, setidaknya belum. Marshall tanpa sadar berkata, saya harus memberikan pertanggungjawaban kepada istri dan anak-anaknya. Charlie berkata ringan, katakan dia menghilang, katakan dia kabur dengan seseorang. Atau katakan dia melemparkan dirinya ke laut. Singkatnya, jangan beritahu siapapun bahwa dia mati di sini malam ini. Mengenai apakah istri dan anak-anaknya akan percaya, ini masalahmu, cari tahu sendiri. Bab 4517. Perintah dingin Charlie yang sedingin es membuat hati Marshall sangat sedih. Duncan adalah saudara laki-lakinya yang baik, mereka tumbuh bersama, hari ini saudara lelaki yang baik meninggal. Karena urusan keluarganya sendiri, dia bahkan tidak bisa memberitahu keluarganya tentang kematiannya. Ini membuatnya jauh di lubuk hatinya tidak dapat menerima ini. Namun, dia bukan anak berusia 3 tahun itu, atau seperti itu. Siapa yang tidak mengalami pemukulan sosial bayi raksasa? Dia tahu betul bahwa situasi saat ini benar-benar di luar kendalinya. Untuk bertahan hidup sudah merupakan keberuntungan terbesar, apalagi yang bisa Anda minta? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan segala kemungkinan untuk menebus keluarga Duncan setelah peristiwa hari ini berlalu. Jadi, dia hanya bisa mengangguk dengan jujur dan berkata, terima kasih, tuanku. Aku mengerti, aku pasti akan mengikuti perintahmu. Alasan mengapa Charlie menggunakan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah untuk memotong pikiran Marshall yang lain, dan buat dia melakukan persis apa yang dia minta. Melihat bahwa dia telah menerima kenyataan pada saat ini, dia dengan sangat sederhana menutup pintu. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke arah pintu masuk lift. Sambil menelepon Joseph. Begitu panggilan tersambung, suara Joseph terdengar, Tuan. Wade, apa perintahmu? Charlie bertanya kepadanya, Joseph, Anda mengatur semua tenaga yang tersisa di New York untuk datang ke tempat pertunjukan Miss Gu. Baru saja lebih dari 20 pria bersenjata datang ke sini untuk menembak anggota keluargaan. Pada dasarnya mereka semua dibunuh olehku, aku membutuhkanmu untuk membantuku menangani Chenorpses. Setelah mendengar ini, Joseph bertanya dengan ngeri yang tak terkira, Tuan. Wade, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Charlie dengan lembut berkata, hanya saja. Ada terlalu banyak Chenorpses dan itu merepotkan bagi satu orang untuk menanganinya. Joseph sibuk berkata, bawahanmu akan membawa seseorang ke sana. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, kau belum meninggalkan New York? Joseph berkata, kembali ke Pak Wade, saya belum pergi untuk saat ini. Kebetulan ada dealer peralatan di New York yang saya telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Dan saya berencana untuk membeli sejumlah alat berat untuk dikirim ke Suriah. Mengatakan bahwa dia buru-buru menambahkan. T.N. Wade, sebagian besar prajurit Front Cataclysmic sudah berangkat pagi ini ke Suriah. Sekarang hanya ada selusin orang. Apakah itu cukup? Ini akan berhasil. Charlie dengan ringan berkata, aku meminta Stella untuk mengirim beberapa orang. Dia adalah pengasuh New York, tenaga kerja seharusnya tidak menjadi masalah. Joseph menghela nafas lega, lalu berkata, kalau begitu, Tuan Wade, tunggu sebentar, bawahanmu akan datang. Charlie hempet dan berbicara, kalau begitu, siapkan lebih banyak kantong mayat, aku akan menunggumu di sini. Saat dia berbicara, dia sudah tiba di sebelah mayat Duncan. Dia menutup telepon, melepas jaket tipis yang dikenakannya, dan menutupi tubuh Duncan. Dan kemudian mengirim beberapa aura ke tubuhnya untuk mempertahankan kondisinya saat ini. Setelah itu, dia mengangkat telepon lagi dan menelepon Stella. Stella di ujung sana menjawab hampir sedetik. Dan berkata dengan sedikit terkejut dalam suaranya, Tuan. Menyeberang. Ini aku. Charlie membuka mulutnya dan bertanya. Nona Faye, aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Begitu Stella mendengar Charlie mengatakan bahwa ada sesuatu yang membutuhkan bantuannya. Dia berkata hampir tanpa berpikir, Tuan. Wade, tolong katakan. Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan, saya pasti akan melakukan apa saja. Charlie berkata,
Saya di tempat pertunjukan Nona Gu, dan saya mengalami situasi kecil di sini. Aku ingin kamu membawa cukup banyak orang untuk memblokir seluruh pintu masuk dan keluar VIP. Stella tidak ragu-ragu untuk mengatakan. Tidak masalah Pak Wade, saya lebih dekat, saya akan membawa orang segera. Bab 4518. Begitu dia menutup telepon, konser Sarah pun resmi dimulai. Sarah, yang sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi, membuat penampilan bersinar dalam kostum prajurit futuristik. Dan seluruh penonton fans berteriak dengan liar kegirangan. Charlie melihat pertunjukan dimulai dengan normal, jadi dia sedikit lega. Solusi terbaik untuk masalah malam ini adalah membersihkan kekacauan di sini. Sementara acara berlangsung normal, dan tidak menarik perhatian pihak luar, apalagi menarik perhatian polisi. Jika tidak, begitu kepanikan dipicu, puluhan ribu orang akan berusaha melarikan diri. Dan yang pasti memicu penyerbuan, tidak tahu berapa banyak orang yang harus mati. Selama adegan itu pada dasarnya ditangani di sini, besok biarkan Tasya mengumumkan bahwa tempat tersebut ditutup untuk peningkatan. Dan kemudian di area VIP, lantai dan langit-langit dinding semuanya akan dihapus. Semua ditimbun, jika tidak, hari ini begitu banyak orang, begitu banyak darah. Bahkan jika dicuci bersih, celah-celah lantai, dan kedalaman dinding akan selalu memiliki residu DNA. Satu-satunya cara untuk menangani adalah memastikan seluruh tempat tidak memiliki bukti kematian. 10 menit kemudian, Stella tiba di tempat kejadian dalam sekejap. Dia membawa puluhan pengawal untuk langsung memblokir pintu masuk dan keluar dari seluruh area VIP. Kemudian dia naik lift ke lantai atas, dan begitu pintu lift terbuka, dia melihat Charlie berdiri di sini, serta mayat Duncan di tanah. Karena Charlie menggunakan pakaian untuk menutupi tubuh bagian atas yang terluka parah. Dan tidak menutupi wajah Duncan, Stella mengenalinya sekilas dan berseru. T.N. Wade. Kamu membunuh Inspektur Lee? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku benar-benar tidak membunuhnya, tubuh si pembunuh ada di dalam. Stella hampir tanpa sadar ingin masuk dan melihat. Charlie mengulurkan lengannya dan menghentikannya di depan, dengan samar berkata, adegannya terlalu berdarah, lebih baik kamu tidak pergi. Stella mengerutkan bibirnya dan berkata, T.N. Wade, orang-orangku menjaga di bawah, kenapa aku tidak memanggil mereka untuk membantumu? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, Joseph akan membawa seseorang nanti untuk membuang mayat-mayat itu. Orang-orang Anda hanya diperlukan untuk membantu saya menjaga pintu masuk dan keluar di sini. Termasuk pintu masuk dan keluar di lantai pertama yang menuju ke arena dalam dan belakang panggung. Semuanya harus diblokir, kecuali orang-orang dari Front Cataclysmic. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk, termasuk staf pertunjukan, dan polisi. Oke. Stella segera berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Pak Wade, saya akan segera mengaturnya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menginstruksikan perintah Charlie kepada pengawalnya. Baru saat itulah dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, ada beberapa Cenorpses di lobi di lantai pertama. Mereka semua ditembak mati, dan mereka terlihat seperti anggota staf. Charlie mengangguk dan berkata, pihak lain membunuh sepanjang jalan, mereka pasti membunuh di depan mata. Stella bertanya, Tuan Wade, apakah orang-orang ini datang untukmu? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka datang untuk keluarga Ann. Sejumlah besar anggota keluarga Ann ada di sini hari ini untuk menonton pertunjukan. Mata Stella melebar dan dia bertanya dengan acuh tak acuh, seluruh keluarga kakek nenekmu ada di sini? Ya, Stella bertanya, lalu apakah mereka baik-baik saja? Charlie berkata, ya, sedikit terkejut, sekarang masih di dalam kotak. Stella bertanya dengan suara rendah, lalu apakah Anda sudah mengidentifikasi dengan mereka? Menurut pendapat Stella, kekuatan komprehensif Charlie saat ini pada dasarnya telah mencapai puncaknya. Dan jika dia bisa mengidentifikasi dengan keluarga kakek neneknya, maka tidak ada yang bisa menghormatinya. Tidak. Charlie tersenyum lembut dan berbicara, untungnya, aku punya ide cemerlang. Dan merusak semua lampu di koridor, jadi mereka seharusnya tidak bisa melihatku. Stella tampak terkejut dan bertanya dengan acuh tak acuh. T.N. Wade. Kali ini, meskipun situasinya sangat berbahaya, tapi juga kesempatan yang sangat bagus untuk mengidentifikasi.
Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini dan mengikuti arus? Charlie tersenyum pada dirinya sendiri dan mendesah, alih-alih ingin mendorong perahu dengan arus. Saya sekarang ingin menarik perahu, atau bahkan membiarkan perahu itu pergi ke hulu. Melawan arus? Stella bahkan lebih terkejut ketika dia mendengar kata-kata Charlie. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa dia begitu menolak untuk mengidentifikasi dengan kakeknya sendiri. Bab 4519. Pada saat ini, Stella menerima panggilan telepon, dan orang di telepon berkata, "Nona Sulung, Panglima tertinggi Joseph Wan dari Front Cataclysmic telah tiba dan telah membawa seseorang masuk." "Saya tahu." Stella menjawab dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Panglima tertinggi Wan ada di sini." Saat dia berbicara, lampu dari dua lift menyala. Dan sesaat kemudian, pintu kedua tangga itu terbuka. Dan Joseph bergegas keluar dengan lebih dari 10 tentara dari Front Cataclysmic. Ketika dia melihat Charlie, dia memimpin dan melengkungkan tangannya, "Mr. Wade, aku terlambat." Para prajurit juga segera melengkungkan tangan dan berkata serempak, "Saya terlambat." Charlie dengan lembut berkata, "Kalian semua datang dengan sangat cepat." Joseph buru-buru bertanya, "Tuan Wade, bagaimana situasinya sekarang? Apa yang harus saya lakukan?" Charlie berbicara, "Ada bandit dengan anggota badan yang patah masih hidup, bawa dia pergi. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya, sisa orang di dalam sudah mati. Kamu mengambil semua mayat dan membuangnya dengan benar. Kemudian bersihkan darah dan bekas peluru di tempat kejadian." Ekspresi Joseph tercengang, dan dia berkata, "Kalau begitu kita akan mulai menghadapinya sekarang." Kemudian, dia segera memimpin anak buahnya ke koridor. Koridor itu gelap gulita saat ini, tetapi bagaimanapun juga. Joseph adalah seorang seniman bela diri bintang 8 dengan kekuatan luar biasa. Jadi dia bisa melihat dengan sangat jelas meskipun cahayanya redup. Ketika dia melihat pemandangan itu, seluruh orang tercengang. Dia telah melihat tumpukan orang mati, tetapi pemandangan yang sangat berdarah, baginya ini adalah pertama kalinya. Prajurit Front Cataclysmic lainnya juga sulit untuk menyembunyikan keterkejutannya. Bau darah yang kaya ada di mana-mana, jadi setiap orang memiliki ketidaknyamanan fisik. Joseph adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan suara dingin, "Siapkan kantong mayat, isi dengan yang mati." "Oke." Orang-orang itu mengangguk dan segera mengeluarkan kantong mayat hitam yang menebal dari saku mereka dan mulai menangani barang-barang itu. Saat setiap mayat dimasukkan ke dalam kantong mayat, hati Joseph menjadi semakin terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah bandit yang kakinya dipotong oleh Charlie, dan yang telah mengambil racun untuk bunuh diri, tetapi 4 ahli seni bela diri dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Keempat ahli seni bela diri ini, masing-masing dari mereka benar-benar rusak oleh peluru. Dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki setidaknya 30 hingga 40 lubang peluru di tubuh mereka. Dan hampir tidak ada bagian dari mereka yang utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan, Joseph hanya bisa mengetahui dari mayat mereka yang dimutilasi bahwa salah satu meridian mereka terbuka. Tapi tidak bisa menentukan berapa banyak bintang mereka. Karena sebagian besar meridian mereka telah dihancurkan oleh peluru. Setelah semua Chenorpses dimasukkan ke dalam kantong mayat, Joseph menarik kerahnya di kepala dan memasukkannya ke dalam kantong mayat juga, sambil menginstruksikan yang lain. "Yang ini masih hidup, ambil saja secara terpisah, Pak Wade punya kegunaan lain untuk itu." "Oke." Para pawang mengangguk dengan tergesa-gesa dan membuat tanda pada tas yang diselimuti tubuh ini. Prajurit dari Front Cataclysmic ini bergerak cepat. Dan dalam waktu beberapa menit, hampir 30 Chenorpses semua dikemas. Setelah itu, mereka mulai membawa kantong mayat ini ke bawah melalui lift. Saat mereka berdiri di genangan darah terlalu lama, saat mereka berjalan keluar, mereka meninggalkan jejak kaki besar berwarna merah darah di tanah di luar. Stella melihat bagaimana orang-orang dari Cataclysmic Front ini berlumuran darah. Dengan bau darah yang kuat pada mereka, jadi dia tidak perlu melihatnya untuk berpikir betapa tragisnya situasi di dalam. Joseph mendatangi Charlie dan berkata, "Tuan Wade, Chenorpses dimuat. Kami akan segera mengatur transfer pertama dari New York, dan kemudian atur seseorang untuk mengangkutnya ke laut lepas sesegera mungkin untuk membuangnya. Adapun yang masih hidup, aku akan mengirimnya ke villa terlebih dahulu dan menguncinya." Charlie mengangguk, "Bagus, terima kasih atas kerja keras kalian semua."
Joseph membuka mulutnya dan bertanya, "Tuan Wade, masih ada 4 master seni bela diri di dalam. Saya ingin tahu apa tingkat kultivasi mereka dan mengapa mereka mati dengan sangat buruk?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, seorang seniman bela diri bintang 6, 2 seniman bela diri bintang 7, dan seorang seniman bela diri bintang 8. Artis bela diri bintang 8? Bab 4520. Rahang Joseph jatuh tak percaya. Orang harus tahu bahwa seniman bela diri tertinggi hanya 8 bintang. Yang sesuai dengan 8 meridian aneh seniman bela diri. Dan mereka yang telah membuka 8 meridian aneh adalah seniman bela diri bintang 8. Dan Joseph sekarang hanya dunia kecil yang lebih tinggi dari seniman bela diri bintang 8. Seorang seniman bela diri bintang 8 akan mati dengan sangat tragis, ini benar-benar membuatnya tidak dapat mencerna. Charlie melihat ekspresi herannya, jadi dia bertanya, "Apakah kamu tidak menyangka bahwa seorang seniman bela diri bintang 8 akan mati dengan sangat menyedihkan? Bahkan penutup roh langit hancur." "Ya," Joseph berkata dengan tidak jelas, "aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Tuan Wade. Bawahanmu benar-benar tidak tahu mengapa keempat orang ini akan mati dengan sangat tragis. Kekuatan yang begitu kuat, orang biasa seharusnya sulit untuk mendekati mereka dengan benar. Dan mereka seharusnya menjadi pengawal, rasa pencegahan harus sangat kuat. Mereka seharusnya tidak memberi pihak lain kesempatan untuk mendekat untuk menembak." Charlie dengan dingin berkata, "Joseph, ini adalah tulang belulangmu sebagai arogansi tinggi seorang seniman bela diri. Kamu selalu berpikir bahwa seniman bela diri sangat kuat. Tapi kamu tidak menyangka bahwa seniman bela diri juga memiliki banyak kekurangan." Mengatakan itu, dia bertanya kepadanya, jika lebih dari 20 orang tiba-tiba muncul di ujung koridor ini, tanpa tempat untuk bersembunyi dan mereka memenuhimu dengan api, menurutmu berapa banyak putaran yang bisa kamu selamatkan? Joseph dengan serius berkata, "Saya pikir saya harus dapat melihat masing-masing dari mereka sebelum mereka muncul. Bagaimanapun, mereka bukan seniman bela diri bintang 8, tidak mungkin menyembunyikan napas dan gerakan mereka." Charlie bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika pihak lain mengambil keuntungan dari pertunjukan yang akan segera dimulai?" Di luar suara itu penuh dengan deru ledakan perang kosmik. "Kamu masih bisa merasakan napas dan gerakan pihak lain?" Ini. Ekspresi Joseph keras, malu untuk mengatakan, "Jika itu masalahnya, maka aku seharusnya tidak bisa melakukan." Charlie bertanya lagi, "Jika lebih dari 20 orang tiba-tiba muncul dan menggunakan senjata api modern yang kuat, untuk menembakkan 6 atau 700 peluru dalam beberapa detik, bisakah kamu menghentikan mereka?" Ini. Ekspresi Joseph bahkan lebih terkejut. Dan dia membeku untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika 6 atau 700 peluru dalam beberapa detik, aku tidak bisa berhenti." Charlie berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda melihat detail senjata api yang mereka gunakan. Masing-masing di bawah pistol yang dimasukkan pada majalah, pita diikat ke arah yang berlawanan dari majalah. Setelah peluru ditembakkan, tinggal tarik keluar magasinnya, lalu lakukan penyisipan kembali secara terbalik. 2 atau 3 detik kemudian, Anda dapat menembakkan 6 atau 700 peluru lagi. Tembakan semacam ini, di lorong semacam ini tidak bisa dihindari. Belum lagi senjata jenis ini, di lorong semacam ini di mana tidak ada cara untuk bersembunyi. Belum lagi seniman bela diri bintang 8, bahkan ahli seni bela diri sepertimu. Siapa yang berada di lingkaran penuh alam Ming, tidak bisa menolak." Berbicara tentang ini, Charlie mengeluh, ini seperti berburu kelompok hiena Afrika. Meskipun rumit, tetapi selama pemahaman diam-diam ada. Mereka bisa tak terkalahkan di padang rumput, bahkan raja dari 100 binatang, mereka juga bisa membunuh mereka. "Ya?" Joseph menghela nafas dingin dan berbicara, "Bawahan pasti mendapat pelajaran." Charlie mengangguk dan berkata, "Bagus kalau kamu menyimpannya di hatimu. Sudah larut, pertama-tama biarkan saudara-saudara mengambil mayat dan menyingkirkan mereka. Seperti yang Anda inginkan, Tuan Wade." Joseph berkata, dan menunjuk ke mayat Duncan dan bertanya pada Charlie, "T.N. Wade, apakah mayat Inspektur Lee ini juga akan diambil dan dibuang?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Tidak, dia belum mati." Setelah itu, dia menatap Stella dan berkata, "Nona Faye, saya pernah mendengar sebelumnya bahwa ada banyak orang kaya dengan penyakit mematikan di Amerika Serikat yang membekukan diri mereka sebelum mereka mati. Berharap teknologi masa depan dapat menyembuhkan mereka. Apakah ada hal seperti itu?"
Stella berkata, kembali ke Pak Wade, situasi ini cukup umum. Pada dasarnya setiap orang kaya top memiliki investasi mereka sendiri di pusat pembekuan. Bahkan ketika mereka menghabiskan semua sarana medis modern dan tidak dapat melanjutkan hidup setelahnya. Mereka akan membekukan diri mereka sendiri. Ini di lingkaran kaya, yang dikenal sebagai rencana hibernasi masa depan. Harapannya bisa dibangkitkan kembali suatu saat nanti, ketika bidang kedokteran sudah berkembang lebih jauh. Pusat pembekuan yang menggunakan nitrogen cair dapat menjaga suhu tubuh sekitar minus 200 derajat. Tetapi banyak eksperimen biologi telah dilakukan sebelumnya, tanpa kecuali. Semua gagal, tingkat teknologi saat ini tidak dapat membangunkan mereka dari alam yang beku. Semua orang juga memperlakukannya sebagai kemewahan terakhir. Charlie bertanya padanya, keluarga Faye juga memiliki semacam pusat beku? Ya. Stella mengangguk dan berkata, kakek berinvestasi dalam 10 tahun yang lalu, dan itu masih berjalan. Charlie mengangguk, menunjuk Duncan, dan berkata padanya, kalau begitu buat pengaturan untuk mengirimnya ke sana paling cepat.